Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas kasus tentang perusahaan travel di masa COVID-19. Nama saya Nadia Suwardi Putri, NPM 1805160031. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang pertanyaannya, apa pendapat Anda mengenai pemotongan gaji karyawan pada masa COVID-19? Menurut saya, pemotongan atau pengurangan gaji bagi karyawan lebih baik dibanding dengan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Namun harus dilakukan dengan cara-cara yang tepat. Perundingan antara perusahaan dan karyawan harus dilakukan terlebih dahulu agar terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena pemotongan atau pengurangan gaji tanpa diawali dengan kesepakatan terlebih dahulu sangat berpotensi terjadinya perselisihan hak. Mungkin ini saja jawaban dari nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Ayuni, NPM 1805160028. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Soalnya yaitu, apa tindakan yang sebaiknya dilakukan pemerintah menangani masalah? Jawabannya, sebaiknya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah ini yaitu menanggulangi pekerja anak di luar hubungan kerja, menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja, memfasilitasi usaha-usaha produktif pekerja, menetapkan kebijakan dan memberikan pelayanan, memfasilitasi penyelesaian hubungan industrial, mensahkan peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama. Dan yang terakhir adalah mengantisipasi terjadinya pemutusan hubungan kerja. Itu saja jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Malasari, NPM 1805160001. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3 yang ada pada kasus di perusahaan travel. Dari kasus perusahaan travel, ada 4 faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi. Sebutkan dan uraikan secara ringkas serta beri alasannya masing-masing. Jawabannya adalah, ada 4 faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi sebagai berikut. Yang pertama, ada berpengaruh pada karyawan yang diwajibkan mengikuti imbauan kebijakan WFH, work from home, atau kerja dari rumah saja, sehingga karyawan membuat suatu kegiatan usaha yang bisa terkena dampak negatif di lingkungan rumahnya pada pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, berpengaruh pada Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker yang saat ini belum bisa memberikan sanksi terhadap perusahaan dikarenakan perusahaan ingin semua karyawan mengikuti pemberlakuan terhadap pemotongan gaji karyawan di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, berpengaruh pada kebijakan yang dikeluarkan mengakomodir dan pihak-pihak yang menampung perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia masyarakat industrial baik dari pekerja maupun perusahaan. Disebabkan karena setiap kebijakan yang diambil pemerintah pasti akan bisa mengakomodir semua pihak baik dalam perkembangan ekonomi negara kita maupun hal lainnya. Yang keempat, berpengaruh pada seluruh karyawan tetap yang harus mengikuti imbauan kebijakan work from home atau kerja dari rumah yang diberlakukan di perusahaan travel. Disebabkan karena perusahaan travel saat ini sedang mengalami keterpurukan dan merugi karena wabah COVID-19. Sehingga karyawan diberlakukan harus mengikuti imbauan work from home atau kerja dari rumah dan memberlakukan untuk mengikuti unpaid leave atau pemotongan gaji sesuai prosedur yang telah dibuat perusahaan. Itulah jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini, NPM 1805160018. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jika Anda seorang entrepreneur, jenis usaha apa yang pantas Anda jalankan pada masa COVID-19? Nah, usaha yang pantas yang saya jalankan yaitu frozen food. Istilah frozen food mungkin sudah tidak asing lagi bagi penikmat kuliner. Sebenarnya, frozen food atau makanan beku adalah makanan yang dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengawetkan makanan hingga siap dimakan. Tujuannya yaitu, dari pembekuan tersebut dapat mengubah kadar air menjadi es. Kemudahan dalam melakukan makanan beku dan permintaan yang semakin tinggi meningkatkan pembuatan peluang usaha aneka frozen food homemade semakin meningkat. Ada beberapa hal yang membuat meningkatnya frozen food, diantaranya yaitu, yang pertama, praktis. Nah, praktis bagi konsumen dan penjual makanan beku adalah menu yang praktis yang bisa dikonsumsi kapan saja. Dan yang kedua, tanpa pengawet. Meskipun tahan lama dalam jangka waktu tertentu, tetapi makanan beku tidak menggunakan bahan pengawet atau MSG. Bahkan makanan ini akan rusak jika diberi pengawet. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Anissa Siregar, NPM 1805160033. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 4. Alasan kami memilih usaha frozen food adalah karena usaha frozen food ini sangat menjanjikan, di mana usaha frozen food ini merupakan produk makanan yang tahan lama. Pada masa pandemi, banyak orang-orang yang malas keluar rumah sehingga mereka membutuhkan stok makanan yang mencukupi dan aman. Frozen food adalah salah satu produk makanan yang dapat mencukupi kebutuhan mereka. Yang kedua, tips agar karyawan tetap mendapatkan gaji walaupun keuntungan berkurang. Pertama, mengurangi kebutuhan yang tidak diperlukan. Kedua, tentukan prioritas belanja sesuai kebutuhan. Ketiga, hindari belanja dengan utang. Keempat, menyisihkan pendapatan secara teratur untuk gaji para karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, NPM 1805160040. Saya dari kelas 7B MSDM. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jika Anda seorang pengusaha, apa peraturan yang Anda berlakukan bagi pekerja Anda sehingga Anda yang melakukan kerja di rumah atau WFH sehingga Anda tetap akan memberikan gaji yang layak kepada pekerja Anda dan pekerja Anda tetap betul-betul bekerja walaupun di rumah? Jawabannya, adapun peraturan yang diberikan kepada pekerja yang sedang melakukan kerja di rumah, yaitu pertama, pisahkan waktu kerja dan pribadi. Terapkan jadwal konsisten kapan Anda beristirahat dan jam kerja selesai. Yang ketiga yaitu rencanakan agenda harian. Sebelum tidur malam, luangkan waktu untuk apa saja yang akan Anda lakukan besok pagi. Tentukan prioritas utama dan batas-batas waktu pengerjaannya. Selanjutnya nomor 4 yaitu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Di dalam mengerjakan pekerjaan, sebelumnya ada kesepakatan antara perusahaan dan pekerja WFH supaya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang udah disepakati atau tepat waktu. Selanjutnya, baiklah, itulah jawaban dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudah Hidayat, NPM 1805160009. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjawab soal nomor 5. 5 peraturan pekerja saat bekerja di rumah. Pertama, keuntungannya waktu bekerja lebih fleksibel. Terutama saat bosan bekerja, pekerja bisa pindah ke luar ruangan, ke taman, ke ruang tamu, dan lain-lainnya. Yang kedua, produktivitas meningkat saat bekerja. Ini terjadi karena tingkat stres saat bekerja pada kantor berkurang saat di rumah karena kurangnya tekanan dari atasan. Yang ketiga, kepuasan bekerja meningkat di mana yang tingkat stres menurun menyebabkan kepuasan pekerja yang meningkat. Yang ketiga, terhindar dari gangguan lingkungan kerja di mana saat bekerja di kantor ada kala teman yang usil saat kita melakukan pekerjaan di kantor. Yang keempat, meningkatkan produktivitas bekerja yang diakibatkan terjadinya peningkatan yang dialami oleh perusahaan saat bekerja, di mana pekerja saat berada di rumah lebih dapat menikmati waktunya saat bersama keluarga dan bisa membagi waktunya saat bekerja. Sekian, terima kasih.